Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 2 pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 2. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 2 subtema 2 pada pembelajaran 1 halaman 51. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Selanjutnya kita akan menjawab 2 pertanyaan. Nomor 1, mengapa Dayu batuk-batuk? Jawab, Dayu batuk-batuk karena menghirup asap tebal yang dikeluarkan oleh mobil. Asap tebal mengakibatkan udara yang dihirup Dayu menjadi kotor dan mengganggu pernapasan. 2. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Jawab, kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang karena daun yang lebat menghasilkan banyak oksigen, sehingga udara lebih segar dan sinar matahari terhalang oleh dedaunan. Selanjutnya silakan adik-adik membaca bacaan pada halaman 52. Kemudian pada halaman 53, buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Kemudian ceritakan bagan, diagram, atau model tersebut di depan kelas. Berikut adalah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Silahkan diperhatikan. Adapun keterangannya adalah gangguan pada alat pernafasan manusia bisa terjadi karena seseorang menghirup asap rokok atau udara yang kotor akibat polusi udara. Menghirup polusi udara, asap rokok, dan racun lainnya dapat merusak paru-paru. Selain itu, gangguan pada alat pernafasan juga dapat terjadi karena mengalami gangguan atau penyakit. Gangguan atau penyakit tersebut bisa berasal dari genetik atau faktor lain di lingkungan sekitar. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu pada halaman 53 sampai 54. Kemudian setelah selesai membaca bacaan tersebut pada halaman 54,
Dari bacaan Kuldesak Lantaran Jerebu, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 54 dan 55. Nomor 1. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Jawab, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Nomor 2. Apa yang terjadi di Pekanbaru Riau pada Selasa pekan lalu? Jawab, lahan terbakar. Nomor 3. Pertanyaan, apa dampak yang dirasakan warga akibat adanya kebakaran lahan? Jawab, warga memilih tinggal di rumah karena seantero kota diselimuti kabut. Beberapa warga juga memilih mengungsi karena rumahnya sudah tidak aman. Nomor 4. Pertanyaan, apa saja partikel kimia yang terkandung di dalam asap pembakaran? Jawab, asap pembakaran mengandung partikel kasat mata berupa debu dan tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Nomor 5. Pertanyaan, apa dampak yang terjadi apabila angin tidak membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau? Jawab, apabila angin tidak membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau, maka asap akan terus menumpuk di Riau. Selanjutnya kata tanya siapa. Nomor 1. Pertanyaan, siapa narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawab, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Nomor 2. Pertanyaan, siapa nama warga Tampan yang mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi? Jawab, nama warga Tampan yang mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi adalah Asep Dadan Muhanda. Nomor 3. Pertanyaan, siapa pemilik satelit Terra dan Aqua? Jawab, pemilik satelit Terra dan Aqua adalah Badan Antariksa Amerika Serikat. Nomor 4. Siapa yang bertugas mencatat pengidap gangguan pernapasan di Riau? Jawab, Dinas Kesehatan bertugas mencatat pengidap gangguan pernapasan di Riau. Nomor 5. Pertanyaan, siapa yang merasakan dampak dari kebakaran lahan dalam teks berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu? Jawab, kebakaran lahan dalam teks berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu dirasakan oleh warga Pekanbaru Riau. Kemudian pada halaman 55, kata tanya di mana. 1. Pertanyaannya, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawab, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Nomor 2. Pertanyaan, di mana warga dalam teks berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu merasakan aroma sangit asap? Jawab, warga dalam teks berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu merasakan aroma sangit asap di Pekanbaru Riau. Nomor 3. Pertanyaan, di mana warga bernama Asep Dadan Muhanda mengungsi dari asap kebakaran lahan? Jawab, Asep Dadan Muhanda memutuskan untuk mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Nomor 4. Pertanyaan, di mana warga Pekanbaru Riau berlindung dari asap kebakaran lahan? Jawab, warga Pekanbaru Riau memilih tinggal di rumah meskipun asap masih bisa masuk lewat ventilasi.
Kemudian kata tanya bagaimana. Nomor 1 pertanyaannya, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawab, sebagian penduduk Riau mengungsi keluar wilayah untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Nomor 2 pertanyaan, bagaimana keadaan kota Pekanbaru Riau ketika diselimuti asap kebakaran lahan? Jawab, ketika diselimuti asap kebakaran lahan, jalanan di kota Pekanbaru Riau lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Nomor 3 pertanyaan, bagaimana langkah yang tepat dalam menghadapi asap yang menyelimuti Pekanbaru Riau? Jawab, langkah yang tepat dalam menghadapi asap yang menyelimuti kota Pekanbaru Riau adalah dengan meninggalkan Riau untuk sementara waktu. Nomor 4 pertanyaan, bagaimana upaya penduduk Riau yang memilih tidak mengungsi keluar wilayah? Jawab, penduduk Riau yang tidak mengungsi keluar wilayah tetap memilih tinggal di rumah. Kata tanya mengapa. Nomor 1 pertanyaan, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawab, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Nomor 2 pertanyaan, berdasarkan teks berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu, mengapa pada Selasa pekan lalu seantero kota Riau diselimuti kabut? Jawab, berdasarkan teks berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu, pada Selasa pekan lalu seantero kota Riau diselimuti kabut karena tertutup asap kebakaran hutan. Nomor 3 pertanyaan, mengapa asap kebakaran lahan di Sumatera Selatan dan Jambi bisa sampai hingga ke Riau? Jawab, asap kebakaran lahan di Sumatera Selatan dan Jambi bisa sampai hingga Riau karena terbawa angin. Nomor 4 pertanyaan, mengapa asap pembakaran berbahaya bagi kesehatan? Jawab, asap pembakaran berbahaya bagi kesehatan karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Lalu pada ayo renungkan halaman 55. Menurutmu, di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Jawab, menurutku tempat yang membuatku merasa udara yang lebih segar adalah desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman. Apa alasanmu memilih jawaban di atas? Jawab, desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman menghasilkan banyak oksigen dan udara lebih sejuk. Sementara itu, kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor menghasilkan banyak polusi dan udara kotor sehingga mengganggu pernapasan. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.